Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikhlaskan ketaatan. Kalian bertanya-tanya tentang orang yang ketidaktenaran dan suka menyembunyikan amal kebajikannya. Mereka itulah ulul albab, orang-orang berakal yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala faedah dari perbendaharaan ilmunya. Karena hal yang paling dominan pada niat, tekad hati, kehendak, dan cita-cita mereka adalah agar tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sesuatu yang terpuji dalam urusan mereka. Apa yang mereka sembunyikan dilakukan berdasarkan petunjuk, dan apa yang mereka kemukakan dilakukan dengan kebenaran. Dan dalam hal ini mereka itu bermacam-macam. Di antara mereka ada yang sengaja menyembunyikan amal perbuatannya karena takut terhadap tipu daya musuh yang bakal menjerumuskannya kepada fitnah, menghapuskan amal perbuatan dan menggagalkan segala daya upaya orang-orang yang beramal. Seandainya orang berilmu yang selalu berjaga-jaga ini menemukan cara lain untuk menyembunyikan amal perbuatan dari dirinya dan musuhnya, tentu akan dia lakukan itu karena takut terhadap musuh-musuh agamanya serta merasa lemah dalam berusaha menghadapi dirinya dan musuhnya tersebut, sehingga dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Kemudian di antara mereka ada yang sengaja menyembunyikan amal perbuatannya karena lebih mengutamakan ketidaktenaran dan sangat menyukai keutamaan pahala kerahasiaan. Di samping untuk mencari keselamatan diri, maka dia rahasiakan segala keadaannya dengan segenap kemampuannya. Orang seperti ini, apabila urusannya mulai diketahui orang di suatu tempat, dia akan lari dengan agamanya ke tempat lain yang tidak dikenal orang, selagi dia masih bisa menemukan cara untuk melakukannya. Kadangkala karena sesuatu dan lain hal, dia terpaksa menampakkan sebagian pendapatnya demi sesuatu kebutuhan orang lain. Tetapi hal itu pun hanya dia tampakkan seperlunya, sekedar memenuhi kebutuhan untuk mengambil dan memberi manfaat, seraya memohon dengan segenap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia diberi keselamatan dari fitnah yang terkandung pada sesuatu yang telah nampak darinya itu. Seperti yang dilakukan oleh mereka yang menyukai ketidaktenaran, sehingga ia pun akan mendapatkan 2 kali lipat pahala, yaitu pahala kecintaan kepada ketidaktenaran dan pahala kerahasiaan. Demikian jalan keselamatan dari fitnah melalui perlindungan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara mereka ada pula yang memelihara substansi faidah dengan meluruskan perbuatannya, membersihkan keadaannya, menghindari dosa-dosa dan kesia-siaan, membebaskan diri dari keburukan, mensucikan diri dari kekotoran, menahan anggota tubuh dari semua larangan dan akibat-akibatnya, menolak yang haram dan subhat, menjauhi umpatan, meminimalkan keinginan, mencukupkan kebutuhan ala kadarnya, dan membukakan tutup dari hatinya dengan renungan dan iktibar. Sehingga jelaslah baginya ganjaran di dunia dan akhirat, baik yang berupa kebahagiaan maupun penderitaan. Dia pun kian bersungguh-sungguh dalam berlari, tidak menyisakan dan tidak pula ciut dalam mencari apa yang dia harapkan.
Dia disibukkan oleh hal tersebut sehingga tidak peduli dengan kenikmatan dunia. Karenanya dia rela menanggung lelah, dan karenanya pula dia kuat menelan pahit. Dia berjuang di jalan Allah melawan musuhnya, sehingga tidak sekejap pun berpaling ke arah kemaksiatan yang diketahuinya, juga tidak ingin tetap sedetik pun pada kekeliruan yang dikenalnya. Dia beristighfar dari setiap kemaksiatan yang belum diketahuinya, tidak terhadap keteledoran jiwanya dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pula mengabaikan dirinya sendiri sehingga dia menjadi lalai kepada Tuhannya. Dia meningkatkan diri dengan ilmunya dan beramal di bawah ancaman dengan hati yang yakin kepada ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berlari dari segala yang dibenci oleh Allah dalam keadaan khusyuk, khawatir, dan takut terhadap siksaan dan azabnya. Dia juga beramal di atas janjinya dengan hati yang yakin kepada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan senang, ikhlas, sungguh-sungguh dan bulat. Dia beramal di bawah jaminan Allah untuk menanggung rezeki dengan hati yang yakin pada ketetapan janjinya, seraya berserah diri, percaya sepenuhnya serta berpegang teguh kepadanya terhadap apa yang diujikan kepadanya dari berbagai hal yang tidak menyenangkannya. Dia hadapi dengan sabar, ridho, serta dengan pengenalan tentang betapa baiknya perhatian dan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya terhadap silih bergantinya kenikmatan yang diterimanya. Dia hadapi dengan pengetahuan tentang betapa besarnya nikmat tersebut, serta betapa tidak berartinya syukur yang dia jalankan. Dia tidak menganggap rendah sesuatu karena ingin mendapatkan cinta dari Tuhannya, dan tidak pula menganggap cukup apa-apa yang dia kerjakan untuk Tuhannya. Kemudian, untuk kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hadapi dengan sikap zuhud di dunia, dan dia utamakan cinta tersebut daripada dirinya dalam keadaan senang terhadap musibah, gembira kepada hal-hal tidak disukai, terjaga dari kelalaian. Perkataannya adalah zikir, diamnya adalah pikir, pandangannya adalah pelajaran. Dia mengenal hal yang disukai dan yang dibenci, mengetahui keutamaan tidak populer, menyembunyikan amal perbuatan, dan mengetahui kebutuhan hamba-hamba yang lain. Kepada batas-batas agama sehingga dia berusaha memenuhi kebutuhan mereka secukupnya, karena takut terhadap perbuatan menyembunyikan ilmu dari orang yang berhak mengetahuinya. Seraya bersikap hati-hati dalam membimbing mereka bila mereka memintanya, namun dia bersikap sabar dan penuh perhatian apabila dia diperingatkan oleh orang lain. Sebab telah sampai kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, apabila menjadi baik melalui tanganmu salah seorang di antara hamba-hambaku, aku tulis engkau termasuk seorang jahid, orang yang diuji. Siapa yang aku tulis namanya sebagai jahid, pasti tidak ada rasa keterasingan dan kekurangan pada dirinya. Dan kalau saja engkau mengembalikan kepadaku seorang hamba yang lari dariku, itu lebih aku sukai daripada engkau menjumpaiku dengan membawa ibadat 70 orang yang benar dan tulus. Maka berbahagialah orang yang yakin dalam membimbing orang lain kepada Tuhan mereka,
Dia bekerja dengan hati-hati karena Allah atas dirinya, memberi nasihat karena Allah kepada makhluknya, dan dia menjalankan perintah Allah di tengah hamba-hambanya. Dia beramal dengan ilmu yang berguna serta dengan sikap wara yang tulus. Dia bersabar di tengah mereka terhadap tindakan menyakitkan, menahan serta membalas marah mereka dengan cara yang terbaik, manis muka, ramah tamah, ringan tangan, pemurah dan dermawan. Penuh akrab dan bersahabat, rendah hati, lemah lembut dalam bergaul dengan mereka, halus dalam mengingatkan, dan tidak jemu-jemu mengingatkan mereka tentang pertolongan Sang Maha Pemurah. Tentang keabadian kekasihnya, tentang silih bergantinya kenikmatan yang dibalas dengan sedikit syukur dari hamba-hambanya. Dia mengingatkan mereka dengan sikap santun Tuhan, tetapi juga memperingatkan mereka tentang datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mewanti-wanti mereka tentang kebencian Allah dan balasannya, menganjurkan mereka supaya menampakkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa-apa yang dicintainya. Karena Allah dia mencintai mereka, dan karena Allah pula dia benci dan marah kepada mereka. Dia bekerja dalam keridhaan Allah untuk hamba-hambanya, serta tidak pernah meninggalkan perintah Allah kepada dirinya dan pada semua keadaan. Dia mengenal Tuhannya dan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah tempat panutan. Dia bersikap lurus dalam urusannya, dan diberi taufik dalam hal yang dirahasiakan dan dipublikasikannya, baik dalam perbuatan maupun ucapannya. Sungguh terdapat beberapa atsar yang mengungkapkan tentang kriteria orang seperti ini. Telah sampai kepada kita bahwa sebagian pembaca Al-Quran memahami ayat berikut: siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, beramal saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang berserah diri. Al-Quran surah Al-Fussilat ayat 33. Inilah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, pilihannya, hasil seleksinya, dan inilah orang yang paling dicintai Allah di antara penghuni bumi, dan dikabulkan doanya di dunia. Dia mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui aktivitas dakwah dan beramal saleh untuk memenuhi seruannya, seraya berkata, sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang Islam. Dan itulah khalifah Allah. Inilah sifat para rasul dan para khalifah yang mendapat petunjuk. Atribut demikian tidak cocok untuk kita dan juga tidak untuk orang yang sama dengan kita. Maka janganlah sampai engkau tidak mengetahui permasalahanmu. Ingatlah apa yang kau ketahui tentang keburukan dirimu, dan waspadalah terhadap kelalaian yang telah memperdayakanmu. Maka jika Tuhan mau mengambil tindakan, tentu engkaulah orang yang lebih utama untuk dikutuk daripada diteladani. Terimalah nasihat orang yang prihatin terhadap nasibmu. Rahasiakanlah urusanmu dengan berbagai usaha serta senangilah ketidakpopuleranmu. Sesungguhnya orang-orang soleh dahulu senantiasa memperhatikan keselamatan, padahal mereka adalah orang-orang pilihan yang hidup pada zaman pilihan pula. Sedangkan kalian termasuk di antara sisa-sisa umat di tengah-tengah hiruk pikuk dunia. Seandainya orang-orang pilihan tersebut sempat menjumpai zaman kalian sekarang,
pastilah mereka orang yang paling kencang larinya dan lebih jauh melangkahnya. Di antara orang-orang yang memiliki ilmu ada yang berkata, seandainya salah seorang soleh dari orang-orang yang terdahulu dibangkitkan dari kuburnya, lalu dia melihat kepada pembaca-pembaca Al-Quran di antaramu, niscaya dia tidak mau berbicara dengannya, dan tentu dia akan berkata kepada semua orang bahwa mereka tidaklah beriman kepada hari hisab. Sedangkan tokoh lain berkata, tidak ada kebaikan pada zikir jika diumumkan. Wahai kaum, senangilah ketidakpopuleran dan jangan merasa optimis dengan keselamatan. Semoga Allah mengkarunia kita dengan keselamatan dalam segala hal.